قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونور دليل وسلم وبارك على وعلى الله المدد يا رسول الله يا نعيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالله يهتدي واجني كربي وألحقني بأهل الله أمن تبعهم بسجن بتعريض عنهم ولوالدين ولغير حكم المعين والآبائين وأمهاتنا بالدين والجزية ولجبل القوة والجبل على الوحيد مع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين والمؤمنين 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 مع الإيمان والإيمان والجميع من وقوله انظر الناس والرحيم
المرسلين ورسله وروحه ويومه وسلم على نبيه وشافعه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم القيامة الذي يسمع الذين أعوذ بالله من ورسله موضوع الأنفس وبالرحمة والمغفرة ويعز عليه والزنا 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 أجمعين وبركاتهم وأن بالمخلصين ومنافق الدين الآخر ويجعل من حزبهم ويرضوا وتعالى المؤمنين بإسمة غير السبق من عبد ولا حساب وعلى كل ما لهم حساب الله وعلى ما يشاء قول النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وزدنا علما وارزقنا فهما. سبحانallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizul al-azizul alim wa al-qadir al-qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah bersyukur pada hari ini kita sama-sama berkumpul bermuzakarah bersama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala bencana dan musibah. Mudah-mudahan kita berada dipanjangkan umur, dilapangkan badan, diluaskan rezeki yang lagi halal, dan mudah-mudahan kita berada dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon selamat. Nah, syahadat halaman 8. Bismillah, alhamdulillah, syahadat. Lagi kemudian daripada itu, apabila mula-mula hendak mendirikan sembahyang, maka lebih dahulu mula-mula menghadap kiblat serta baca awalnya serta membaca awalnya astagfirullah lah. Nah, jadi kita harus sembahyang baca astagfirullah 3 kali atau astagfirullahaladzim, 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 apa ya Allah. Nah, atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sama kita tiga kali. Kemudian kita disunatkan lagi membaca qul a'udzu birabbin nas. Nah, apa yang pernah dipanggil bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Jadi kita harus sembahyang sunat, kita membaca surah An-Nas atau Qul a'udzu birabbin nas. Astagfirullah, astagfirullah 3 kali, yang a'udzu nas atau sekali sama aja. Artinya kita minta ampun dulu lah. Nah, minta ampun kepada Allah bahwasanya sembahyang kita ini kada bahasa kitanya kita kada sembahyang kayak orang-orang yang soleh lah. Artinya kita sembahyang orang biasa lah, orang awam. Artinya kita melepaskan kewajiban lah. Karena ujar Nabi, orang yang banyak membaca istighfar ataupun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dimudahkan segala urusannya. Nah, urusan di dunia di Allah taala apabila kita banyak membaca astagfirullahaladzim, yaitu kita minta ampun. Karena setiap manusia kecuali para nabi dan para rasul itu kalau bisa
kecuali sidin kita berada wali yang bisa berdusta lah. Nah, jadi nabi dan rasul yang ada berdusta lah, artinya kada pernah melaksanakan kesalahan. Kenapa aja nabi adabnya aja apa memakan buah fortinya. Nah, itu adalah sebagai contoh ya Allah, jangannya nabi Adam dopian di sana berdosa ada kita ya Allah. Nah, jadi hikmahnya ya kita ambil hikmahnya, setiap kejadian yang terjadi ataupun kesalahan itu hanya adalah diambil iktibar, artinya kita memberikan iktibatan yang dicontoh lah. Nah, jadi para nabi dan rasul itu ada dan dosa ya Allah, kita hanya dosa atau buhan-buhan yang sesudah sidin ya Allah. Nah, jadi tadi kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca a'udzu binas sekali lah. Nah, kemudian sampai akhirnya itu keluar binas satu kali dengan kita hadirkan di dalam hati kita seolah-olah aku ini hadir di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan pembahasannya lain lagi. Yang penting kita bahasa kitanya ingat bahwa ini adalah sembahyang. Nah, itu sama tuh khususnya dah lah. Nah, karena di hadrat Allah Taala itu pembahasan masalah ilmu tasawuf. Nah, itu bahasa kita harus kita mengaji dengan guru yang jujur lah. Nah, kita hati kita ini aja seakan kita dilihat Allah Taala lah, kita sembahyang dia. Makanya kita itu harus tadi bujur sembahyang. Nah, karena kita ada biar ulang dari sembahyang ini anak di samping membaca kitabnya langsung prakteknya berikutnya. Nah, jadi di guru ini takbir kayak apa lah, kemudian rokok kayak apa belajar. Nah, itu harus belajar. Jadi kada sembarangan kita sembahyang, artinya harus dengan ilmu sembahyang ya Allah. Karena Nabi orang nambah amal ibadah tetapi kada ada dasar ilmu itu ditolak. Nah, ditolak itu basicnya mardud kan. Nah, jadi harus dengan ilmu. Makanya kita orang Islam ini diwajibkan menuntut ilmu agama ya Allah. Nah, yang 3 macam tauhid, fikih lawan tasawuf. Nah, jadi fikih itu cara kita tauhid itu cara kita menyembah, artinya siapa yang disembah, siapa yang menyembah itu tauhid. Nah, yang kayak wajib tidak wakaf itu namanya tauhid lah. Kemudian fikih itu cara kita bahasa kitanya cara menyembah kayak apa caranya, kayak takbir kayak apalah, kemudian rokok ya apa itu. Nah, itu adalah di dalam bab fikih. Nah, kalau tasawuf itu artinya suci, artinya menyucikan amal ibadah kita tadi supaya jangan bahasa kitanya supaya diterima lah. Nah, itu namanya ilmu tasawuf dalam ibadah supaya jangan riya, ujub lah, itu kan ada pembahasannya di belakang. Nah, itu ada ilmu tasawuf. Nah, 3 macam ilmu itulah nah wajib kita pelajari mulai kita akil balik sampai kita membalik ya Allah. Ya Allah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi lagi hadirkan di dalam hati diri sendiri kita seolah-olah aku ini hadir di hadirat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala telah menilik. Nah, menilik itu bahasa kitanya apa? Melihat lah. Nah, Allah Ta'ala menilik karena Allah Ta'ala bersifat sama ya, artinya sama basar melihat. Nah, dia Allah melihat kita. Makanya bilanya Allah melihat kita itu kita perbuatan kita itu bahasanya harus hati-hati karena Allah Ta'ala melihat. Contohnya kita isi mama abah jangan jalanan jauh jalan. Nah, ya Allah, jadi kita ingat dia pasang mama abah jangan jalan jauh Allah. Bahasa kami itu baladah ya Allah. Nah, bahasa bedanya baladah. Nah, itu bilanya kita mentaati mama abah itu sama kita mentaati Allah lah. Nah, selama abah mama tadi memerintahkan ataupun menyuruh ke kebaikan. Mun abah ikan ikan mak menyentang. Nah, jangan ditaati lah. Nah, kalau boleh kita melatih, malahan disuruh kita jangan ditaati lah. Jadi namanya ditaati tadi hanya perintah yang bagus atau yang baik-baik. Nah, kada baik kada boleh lah. Nah, jadi kita berbakti kepada kedua orang tua itu sama dengan berbakti kepada Allah hukumnya lah. Nah,
Nah kalau bibinian nah minta ya ibu lah. Nah kalau ibu itu baktinya dengan laki atau abahnya. Ya abahnya kan bisa anu makanya mata aja, majlis taklim aja. Ditaati kada? Ada ngomong tadi kada? Nah, monnya lakinya paham malahan disuruh banyak pak. Nah aku kada tahu aja aku di rumah aja garing nah jadi mamanya disuruh itu malahan kita bahasa kitanya itu adalah kita taat lawan laki karena orang sudah berbini bebergiannya kan taatnya laki orang berarti adalah Tuhan yang di dunia laki nah kalau lakian berbini itu apa taatnya lawan mama abah tetap nomor satunya lah. Nah nomor satunya lawan mama abah, kalau bibinya nomor satunya lawan laki ya lah. Nah nyata lawan laki itu sama taat lawan Allah dia hubungannya lah. Nah jadi kalau sudah berlaki berbini itu kalau lakian itu wajib yang pertama taat dengan mama abah. Kalau berbinian itu taat dengan laki. Kalau anak kan dia, nah kalau anak itu taat dengan abah dan mama. Karena aja Nabi orang yang berbakti kepada kedua orang tua akan enggak orang tua lah masih ada orang tua berbaktinya. Nah itu nanti karena anaknya itu berbakti orangnya. Nah itu adalah sekitarnya timbal baliknya lah. Nah karena tadi disuruh kita berbakti kedua orang tua ya Allah. Apalagi lebih lagi itu mama kita lah. Karena dia Nabi siapakah ya Rasulullah yang lebih kita bakti? Nah ini kalau ada salah itu ada hadisnya sahabat bertakon. Jadi Rasulullah ibumu 3 kali hanya bapakmu. Nah jadi kita berataan pasti mempunyai mama ya Allah. Nah jadi mama kita itu bakti 3 kali hanya abah. Nah ya itu sudah aturan. Jadi abah atau abah ini jangan dihirilan mama yang sudah suruh Nabi 3 kali hanya abah ya Allah. Itu sudah aturan di dalam agama ya Allah. Nah karena kalau doa yang sikap kabul itu doa lawan abah. Nah, kenapa kita tidak doa nama bagus? Kalau mau kita tidak doa lah. Tetapi yang lebih kabul sikap kabul itu dengan abah. Nah, kalau mama itu katulahannya jangan kalau bisa begitu katulahan ataupun beratnya. Nah, binya mama menyumpahi, kita lah. Namanya kita kapan-kapan lah, anjing-anjing lah. Saban hari itu jangan kada yang ingat membaca habis sembahyang apalagi memang Rabbi Firli lah. Rabbi Firli walidayya warahmatullahi kama bayanya sawiwa itu tiap kali sembahyang bila yang ada kawat tiap sembahyang tiap waktu ya Allah. Nah sama aja lah. Nah 3 kali atau 5 kali. Nah orang nama amalkan Rabbi Firli walidayya warahmatullahi kama bayanya sawiwa itu ditulis Allah Subhanahu wa taala orang itu berbakti dengan kedua orang tua ya Allah. Nah itu adalah kelebihan orang membaca Rabbi Firli tadi. Nah karena kita disuruh Nabi ya Allah memintakan ampun Rabbi Firli itu ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan kasihanilah mereka berdua tadi seperti mengasihani aku di waktu kecil ya Allah. Nah ini tadi kan bila kita berbakti lawan orang tua, anak kita akan berbakti juga lawan kita. Ini orang bahari lah kada tahu je lah munnya kada tahu bakti ataupun bahasa kitanya walian kita kecuali banakan lah merasa dia lah. Nah jadi bila dia sudah merasa artinya sudah beranakan tahu tuh kuitan dari menggedeng lah membersih behida pahami lah. Nah itu makanya pian mama abah ini adalah ya jurang bahari lah kita lihat Tuhan di dunia ibaratnya teman-teman. Nah bahasanya kita memang tetap Allah Ta'ala artinya Allah Ta'ala yang ada di dunia itu adalah mama abah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia menilik ia akan aku pada zahir dan batin, maka jika baik amalku niscaya diterima. Nah diterimanya dan ditulis pula oleh malaikat yang di kanan, dan jika tidak baik pekerjaanku tentu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditulis oleh malaikat yang di kanan. Nah malaikat yang di kanan ingatlah malaikat masa puluh apalah? Pertama, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 10, nah 9 deh 9, 10, 22. Nah siapa tadi yang mencatat amal kita kebaikan di kanan benar rajib kiri aktif ada kasih tuh anak bahasa kitanya 10 kan 11 kan kalau 11 anu dulu lagi 11 ya tuh kecil 3 aja nah tuh kecil ada nah kalau diulangnya tuh kecil kayak apa aja jarak kai tuh kecil itu juga dua kareng nah kai kada hafal aja lah nah jadi alhamdulillah anak-anak apa malaikat yang wajib kita ketahui walaupun kada hafal itu ada 10 malaikat mencatat nih nanti hingga kanannya ada terus malaikat rakit jadi update nah jadi nyatakan bila kejahatan dicatat sidik malah ya kebaikan juga nah bila niatan kita lah mengerjakan kejahatan atau misalnya berdusta atau menyambat orang zina nah itu kita ingat baca selawat selama sebelum 6 jam dia bila kita membaca selawat itu kada jadi mereka catat nah itu kelebihan orang membaca selawat nah dan bila kita berbuat kejahatan ini namanya Allah Ta'ala lah nah astagfirullahaladzim baca selawat nah itu insya Allah kalau dicatat mereka kejahatan itu tadi karena orang berbuat kebaikan itu berniat sudah dapat pahala Allah bila yang mengerjakan itu diganjar 10 nah kalau kejahatan dia berniat dicatat kecuali mengerjakan kejahatan tadi nah itu merupakan rahmat Allah Ta'ala lawan kita ya lah berkat siapa berkat Rasulullah kita umat Rasulullah itu kelebihan Rasulullah artinya Rasulullah itu bahasanya sidin sayang kita ya Allah nah karena jadi guru Rasulullah itu kita berdosa sidin minta ampun ya Allah nah kita sakit sidin mendoakan supaya sugih badan ya Allah nah itu adalah Rasulullah siapa Rasulullah tuh Nabi kita sidin Rasulullah anak siapa maksudnya nah Ibrahimnya nah dan Ibrahim siapa Abdullah. Kalau Ibrahim Nabi siapa? Apanya Nabi siapa? Ibrahim? Ismail. Ismail. Nabi gitu kan Pak. Kalau Nabi ada berapa yang wajib kita ketahui? Nabi dan Rasul ada 20. Di dalam 25 itu yang paling hebat ada berapa ekor? Berapa orang? 4 kali Pak? 5 nampak coba sepuluh menetapkan nampak pertama Rasulullah Nabi Muhammad kedua Nabi Daud ketiga Nabi Isa empat Nabi Musa menyebut di mana coba nang bahasa orang Bahari nang ulul azmi enak 4 kali kan Allah 4 nah jadi 4 pertama Nabi Muhammad kedua Nabi Isa ketiga Nabi Daud 4 kelima begitu deh nah, jadi ada 4 ini jadi yang jodoh nah jadi di dalam nang beratan 25 tadi nang lebih basiketnya bukan lebih lebih hebat lebih mulia gitu ya artinya nang lebih banyak ujian dan mukjizatnya itu ada 4 tadi lah Nabi Muhammad itu Nabi kita mukjizat Nabi nang paling besar siapa ya mukjizat Nabi Muhammad nang paling gana apa ya nang dibaca aja Al-Quran ya Allah. Nah jadi Al-Quran itu menjadi Rasulullah yang paling gana ya Allah. Karena Quran itu imam kita ya Allah. Makanya sembahyang itu yang ada imam serangan ya Allah. Nah kemudian teruskanlah malaikat tadi yang baik tadi dicatat sidin juga, yang ada baik juga dicatat. Artinya bila yang baik dicatat sidin, nah yang ada baik juga dicatat. Dan yang di kiri akan
ditulis kejahatan Allah. Kemudian serasa oleh kita malakal maut. Nah, ya kan? Malakal maut ini siapa? Malaikat siapa? Israel. Bila Israel, ya apalah lagunya? Hafal. Ya bang, 1, 2, 3. Apa ya? Apa juga? Apa? Malaikat Israel pencabut nyawa. Ada lagunya apa? Bila Israel Datang memanggil. Nah itu kan Israel Pak. Nah jadi malam waktu Israel pencabut nyawa lah. Bila nyawa dicabut ya otomatis maning. Nah kalau kita meninggal kan ada boleh mati ya lah. Karena kita manusia kalau binatang boleh mati. Adalah orang yang kucing meninggal ya. Adalah. Nah karena kucing itu mulia manusia. Kenapa jadi manusia itu mulia? Karena mulai diciptakan mempunyai akal orang. Akhlak apa sini kelebihannya daripada makhluk lain? Pertama akal. Oke. Akhlak gitu kan? Akhlak itu juga. Manusia dilebihkan Allah Taala dengan makhluk lain. Ada 2 kelebihan. Pertama akal. Kedua nafsu Allah, anak kawin nafsu Allah. Nah, itulah anak bahira. Buang aja deh. Nah, jadi manusia itu 2 diberi Allah kelebihan karena ada akal dan nafsu. Orang memang berakal itu wajib tak sambah orang bakal. Orang gila wajib apa? Ada Allah. Nah, ada di antara syarat orang sembahyang itu balik berakal ya Allah. Nah, kalau umur 10 tahun masih belum balik itu disuruh untuk belajar sembahyang minyak kata api. Berakal di pokok boleh lah memukul yang kencang, memukul pendidikan. Nah, ya Allah, ada yang memukul supaya inya pun sembahyang. Allah, bilanya sudah balik kada boleh kada sembahyang. Sembahyang itu termasuk rukun. Nah, nomor berapa? 2. Nah, pertama syahadat, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi ada mampu ada ke sini kan? Mampu juga. Nah, wujud tak. Ada yang mampu bukan? Mampu ya Allah. Nah, jadi naik haji ke mana Allah? Ya. Kalau mereka kawan raya merah atau banjir, baik lah. Jadi naik haji ke dan lagi dibaca jalan. Kita ibadahlah kalimat naik haji ke Makkah bagi dibaca ya. Karena juga hiburannya rahman. Jadi naik haji itu pian dengan apa naik haji? Dengan pesawat kah? Dengan kapal? Kalau aku ada, kalau ada dengan duit. Ke pesawat begitu lah, nah ya lah dengan duit. Kalau bahasa Jawanya apa duit? Duit gile sama deh. Berarti banyak sekamanya ya Pak, duit. Ada ulangnya duit. Berpikir nah, tasbih duit. Nah, kayak tahu kayak tasbih kan nah. Jadi biar tasbih itu ada caranya. Yang ini dia apa? Nah, ada caranya. Di gulungnya ya. Nah, ini jangan berjalan tak subhanallah jangan nah kayak ini kan cepatan jangan. Nah jadi tasbih itu bentar kalau tidak. Nah tasbih itu biar nah caranya ini. Nah tasbih itu nah kan hanya subhanallah. Nah gini nampak gerak jangan ketikinya. Nah gini aja boleh. Nah, kita sebenarnya asyhadu an la ilaha illallah aja. Nah, kan Allah wa asyhadu anna Rasulullah Muhammad. Jadi Allah Muhammad itu ada berpisah ya Allah. Nah, itu hakikatnya dia di antaranya. Jadi gini nah. Ini yang digunakan. Belum dulu kayak ini aja. Ya, tadi tahu lah, jadi sudah foto caranya tasbih yang ini gunakan subhanallah atau jangan cepat-cepat juga subhanallah habis ya
100 subhanallah aja bahaya jangan 33 jangan kebanyakan. Nah jadi subhanallah itu 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 lah. Nah diakhiri dengan la ilaha illallah wa la syarikalah. Nah genap salah satu orang nama baca tasbih habis sembahyang subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar itu diampuni dosanya ya. Nah. Ada yang apa? Subhanallah. Terus apa? Demikianlah serasa oleh kita melakukan itu di belakang kita yang telah mengancam sudah kepada kita dan serasa berdiri di titian siratal mustaqim. Nah, orang yang mengamalkan habis sembahyang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa boleh dikatakan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan muslimun mana 3 kali jawab 4 kali nah 4 kali itu bilanya tiap sembahyang mengamalkan itu yang jambatan serta mustaqim itu begadang. Nah itu kelebihannya dah. Jadi biar kada sembarangan baca ya tiap amalan itu ada kelebihannya. Nah kenapa guru jadi lebih sudah ditentukan lah. Nah kelebihannya untuk kita supaya gemar beribadah ya Allah. Nah jadi katakan boleh kita mengatakan entah lah ini baca ini kelebihannya. Kenapa Pak? Ini aja ikhlas jumlahnya. Jadi benar baca ya Allah. Nah ya Allah. Nah jadi orang baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ilaha illallah wa syahida wa anna muslimun 4 kali itu kelebihannya membaca jambatan siratal mustaqim itu bagaimana? Karena jambatan siratal mustaqim itu seperti pedang, andapnya seperti pedang dan harusnya seperti bulu rambut. Nah itu bilang di hadisnya. Nah jadi supaya bulu rambut itu bagaimana? Kalau kita berjalan, nah itu deh diamalkan 4 kali habis sembahyang. Nah jadi mudah-mudahan kita mengamalkannya. Kemudian maka jikalau ingat niscaya terjatuh ke bawahnya ya Allah lengah. Nah jika lengah siratal mustaqim itu jatuh ke bawahnya dan lagi kita rasa bahwa inilah penghabisan sembahyangku. Nah kemudian lalu kita hadirkan akan jad sembahyang berdahulu sedikit. Nah inilah ya ini daripada takbiratul ihram dengan berjumlah yakni melambang takbir hingga keseluruhannya selama beserta mendatangkan barang yang wajib bagi padanya yaitu qasad atau ta'yin. Nah jadi 3 macam itu wajib ya orang sembahyang qasad itu usolli atau aku sembahyang. Nah aku sembahyang fardu maghrib. Nah ini 3 macamnya wajib kan aku sembahyangkan fardu maghrib. Nah 3 rakaat menghadap kiblat itu sunat boleh jangan dibaca. Yang lawannya itu dalam hati tadi aku sembahyangkan fardu maghrib ya dah. Makanya orang yang lehai itulah ada nama Allah menyusul keluasan ya Allah itu pesawat apa keluasan Allah. Nah jadi apa jangan 3 macamnya qasad ta'awud ta'yin namanya aku sembahyangkan fardu maghrib iya dah. Nah itu jadi macam ada mungkin kalau mau membuatnya Allah. Nah jadi kita nanti macam wajib qasad ta'awud ta'yin namanya. Nah 3 macam Allah Akbar apa bedanya aku sembahyang fardu maghrib gitu. Nah menghadap kiblat 3 rakaat. Nah itu sunnah. Bilanya kita berimaman dibuat menjadi sunat imam membuat menjadi imam. Kalau makmum wajib membuat menjadi makmum atau mengikuti imam. Nah itu tambahannya lah. Nah punya sulaman gimana aja lah. Nah aku sembahyang fardu maghrib ya yang jadi nak usolli fardu maghribi zarakatin ada ambil ta'ala itu sunat itu namanya lafaz dia lapas lain lapas lapas bujur bilang lafaz bahasa Arab. Lafaz bahasa Arab artinya kata-kata bahasa Arab. Nah itu lafaz artinya namanya tadi dia nanti aku sembahyang fardu maghrib atau fardu zuhur namanya tadi dalam nanti lah. Nah
Inilah yang dinamakan istighfar. Nah, istighfar itu biasanya menghadirkan tadi istighfar urfi yang telah memadai kepada segala orang awam. Nah, jadi kita orang awam itu 3 macam jangan dibuat. Jadi kita objek mengatakan bahwasanya Allah Taala menggerakkan kebesaran Allah dan macam-macam. Nah, inilah artinya kita ingin Allah Taala yang menggerakkan kita sembahyang, Allah Taala yang kuasa. Nah, dalam hati aku sembahyangkan fardu maghrib. Nah, 3 rakaat menjadi makmum karena Allah Taala. Nah, kemudian bermula yang dikehendaki orang awam di sini melengkapi segala manusia. Artinya seluruh manusia itu dikembali berat. Artinya bila orang sudah qasad tahu ta'yin dan tawakal, ya udah sembahyang lah. Nah, kemudian barulah takbiratul ihram dengan beserta menyatakan akan sembahyang dan barang yang wajib padanya di dalam salah sesuatu daripada huruf takbir takbiratul ihram yang 8 di awalnya atau pada pertengahannya atau akhirnya sekira-kira pada urfi ini. Dan inilah pula yang dinamakan muqaranah urfiyah kepada segala orang. Nah, prakteknya ini yang orang sembahyang tadi wajib ba'udu. Bila yang ada wudu, hukumnya ada salah. Nah, orang wudu sudah mengajari ya, memandanglah nyala wudu. Nah, lah ba'udu itu biar pas bayi kita ke sini saja wudu ya dah. Bersuhan pertama wajib, kedua ketiga sunnah sama tangan. Maka tangan itu yang pertama wajib. Berarti sengaja kepala telinga. Nah telinga tadi kayak kita. Berarti sudah lah, tikas ukulari lah. Nah, kalau sembahyang nelo. Sebelum sembahyang kita tadi apa? Ingat tadi apa? Membaca apa tadi? Jalan. Istighfar 3 kali, awal bin nas sekali. Nah, ini kisahnya latihan mula. Latihan. Kita salamnya lah. Ya. Latihan. Dan mikong lah ya. Nah, jadi pian sembahyang itu betisnya dalam kitab tuh nulis kilam kita masing-masing. Jangan bilang aku sebenarnya ngelalui buku. Jadi dikira aja lah. Nah, dia rata jangan kayak ini, bagi kayak ini. Nah, jadi waktu Allah Akbar itu macam-macam, ada 4 macam. Nah, Allah berdoa. Jadi yang pertama 2 kita. Nah, Allahu Akbar. Boleh kita atau Allahu Akbar. Kita macam mana? Jadi kita pokoknya boleh aja. Ini kita mengangkat tangan ini kan sunat. Bukan wajib, wajib tadi Allahu Akbar tadi. Nah, Allahu Akbar lah. Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar lah. Jadi tangannya kalau bagian dan berjarak. Jangan berjarak begini lah. Allahu antara nih. Jangan jadi sampai yang biar dikira elah bicarakan biar jarakan elah dikira tangan kita antara ini nah Allah Akbar lagi ya. Nah, makin kita Allahu Akbar. Nah, kemudian kalau pinjam kayak ini pada sama bina berapa sikit Allah yang ada ibu berapa kelak. Nah, ibu berapa apanya kan tadi berapa lalu bilang nah ini kayak ini sama telinganya Allahu Akbar lah ini binian. Nah, jangan kayak ini binian Allah dia. Nah, ini binian kayak ini lagi kayak Allahu Akbar lah. Nah, atau kayak ini binian nanti lawas alif Allah Taala pengen Allah Taala nah binian ini nantian lah kalau binian kayak ini nah kita lah jangan kayak ini binian. Nah, antaknya sini di korok, tangannya nih di korok. Nah, tangannya kayak ini di korok, di kitab kan. Allahu Akbar. Nah, samping lagi nama. Buang ini. Wakil lawan, Jukbi lawan. Nah, sini nah. Antara ini ada orang benar nah. Nah. Kampung ini, orang ini. Nah.
Kemudian sama lagi. Jangan Allahu Akbar ini. Padahal kayaknya iya kayak dalam kitab tuh kita mengangkat tangannya sunat. Kemudian anak sini tuh jajan. Tapi kita ada kalau sunat kita. Nah, nanti kata mengikuti Nabi lah. Nah, jadi kita sembahyang tahu mengikuti Nabi. Nah, di Nabi Allahu Akbar. Nah, kemudian jangan Allahu Akbar. Ada juga lebih yang goyang. Sini. Ini lagi mau mati. Nah, jadi sini aja. Ini jadi nasi kan. Nah. Jangan lain kali jangan. Kayak biasa aja. Andaknya antara pusat dengan dada ini jaga susu. Di sini kurang di bawah sini. Jangan miring ini, jangan miring ini. Bayangin jadi kita mengikuti Nabi harus menunjuk ada Allah supaya diterima Allah. Nah, imbang ini apa yang baca cinta lagi tahu bukan dia lah. Kemudian rokok. Nah, yang nyebut aja mana? Rokok apa? Nah, jadi rokok ini kan. Rokok tuh untuk bibinian lagi sama anunya betisnya. Jangan ini jangan. Tujuh. Ini nih ya, ulama. Nah, lagi ini. Kalau di sini berapa? Nah, kalau ngomongnya, nah ya, ini. Ini jam buruk sama nih orang. Kayak anak papanya ngangkat. Yang ini salah gini. Jadi betisnya tadi antara yang habisin itu mantap. Nah. Amahan, yang ini. Jadi ini. Mana tangannya di sini. Bisa nyapa orang sembahyang aja lah. Bisanya sembahyang nih. Sembahyang ini olah. Sembahyang. Nah, sembahyang ini udah. Oke deh. Kalau nggak boleh kan? Sholat tadi di sini maka. Nah, ini habisnya orang lain sembahyang masih kita ada ini sembahyang terlupa. Atau si kabir Allahu Akbar aja ini tangannya itu apa? Tapi dia kadang memakai apa langsung jangan juga sunat apa sunat dikerjakan pahala ditinggalkan berarti ada pahala. Makanya kita mencari pahala ya Pak, pahala di dunia mencari pahala ya Pak, yang mencari dosa tadi ya Pak. Nah di dunia kita mas apa sih mencari pahala kan lah. Nah di dunia itu lah sama betisnya bekerja. Nah, kalau laki ini lah latihan namanya. Kalau bini ini, nah, sekarang, nah, tapi Allah, bisa kan kalau nanti udah latihan. Nah, ini binian agak minjem. Jadi empat. Nah, cuk. Kalau latihan, ada bebas. Kalau ini kan bebas. Nah. Boleh ya, artinya latihannya yang manfaatnya ada ilmunya, itu kan tadi apa aturan di dalam PG. Kemudian at-tahiyatul lah, nah tadi sama. Nah, jadi at-tahiyatul tapi yang mau kita masyaallah. Sama lagi biar tuh tangannya di sini. Nah, jangan lagi sih jangan di sini. Nah, pas rata minyak ini tetap mereka ini pas rata padunya tak titik. At-tahiyatul langsung langsung di bawah dulu. Tahiyatul mubarakatus salawat terus sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ada jemaah kan bagian ini ada jemaah apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul sedikit. Ada jemaah apa guru? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetap. Nah, tetap aja. Nah, aitik. Nah, ya Allah. Nah, itu tadi cara kita sembahyang. Kalau betisnya sama, mengatakan tadi betis sama pakai hawa, duduk kayak hawa ke akhir lah. Nah, itu yang wajib orang sembahyang tadi. Ini kan 5 kalau jadi betis itu wajib sauteng. Doain lah.
Malingnya memang minta maaf nih. Nah, kira bisa lah artinya contohnya nah. Apa itu nah? Boleh antara lima nih yang lainnya. Nah wajib satu aja. Boleh sama datang mungkin bagus lah. Nah, artinya sakoting ini harus melipat bilanya berarti sakit apa? Boleh aja. Nah, ini biasa boleh aja. Mohon berarti sakit apa itu harus dengan berkat. Nah, malah nah baik ibu jari ataupun yang ini artinya nah itu sabar datang Allah. Nah, tahiyatulillah. Nah, kemudian habis banyak seterusnya apa? Salam. Nah, mengatakan pian niat sembahyang itu rakaat yang kedua sesudah tahiyat awal lah, berdiri lah. Nah, itu langsung yang kita mengangkat takbir Allahu Akbar sesudah sujud rakaat kedua itu rakaat kedua tuh jangan sholat Akbar. Nah, lainnya kan boleh. Atau misalnya pertama nggak sujud kalau berdiri Allahu Akbar boleh. Tangan diangkat boleh. Namanya nang sholat tuh nang rakaat kedua aja. Zuhur boleh, asar, isya, maghrib lah. Nah, kalau subuh ada awal dua aja lah. Nah, jadi sesudah sujud kedua kita berdiri hendak rakaat ketiga itu nang sunat Allah pertama nikmat sunat boleh. Bilanya rakaat pertama kan boleh. Atau rakaat keempat boleh aja. Yang kedua aja nang disunatkan kita makan takbir tangan tadi. Nah, ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, itu asnya tuh wajib bersatu. Nah, Assalamualaikum. Tapi tangannya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi itu di dada. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Yang kita salam pertama itu wajib lah memulainya atau baca salamnya wajib. Kalau memulainya sunat ya, memulainya yang kanan wajib, yang kiri sunat. Jadi asnya katakan bahasa Arabnya asnya apa sih? Artinya bahasa apa tidak tulisan itu katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, harus Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, warahmatullahnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Bacaannya pamela punya ada paham bisa kan kita udah saya. Nah, jadi salam termasuk wajib ya Allah. Nah, ya Allah termasuk rukun sembahyang. Apa arti salam? Artinya selamat ya Allah, karena orang Islam itu selamat. Nah, arti Islam itu adalah di dalam bahasa Arab Islam itu artinya orang lain itu selamat dari kejahatan nih. Orang Islam bila yang masih mengganggu ada Islamnya Islam mati kejawab. Nah, jadi Islam itu artinya orang selamat. Nah, kemudian kita kedua lah. Nah, pembahasan apa semalam mengenai rukun Islam nih. Nah, rukun Islam ada 5. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua mendirikan sembahyang 5 waktu. Ketiga menunaikan zakat. Keempat mengerjakan puasa bulan Ramadan. Kelima mengerjakan haji ke Baitullah jika puasa. Nah, kalau bibinian bilanya haid itu ada boleh puasa lah. Kalau kita ada haid lah. Aku min ya. Orang mungkin kita lah. Kayaknya matam yang di latihan, makanya latihan bibinian sama latihan ini beda ya Allah. Nggak jadi latihan lah. Dia dalam amal ibadah tapi yang latihan. Tetapi biar bilanya bibinian itu bakti lagi ibadah latihan. Allah jangan nabi bibinian bakti lagi. Artinya bakti banget lah. Nah, orang laki itu pilih apa hajinya Nabi surga nyala. Kita lebih orang bakti lawan orang laki. Minum dulu. Bentar lah, minum lah. Masih aja boleh. Dua kalimat syahadat.
Dua kalimat syahadat artinya dua pengakuan atau dua banyak banyak siap. Ya, banyak siap. Pertama, pengakuan tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Yang namanya asyhadu an la ilaha illallah. Nah, yang kedua, pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul berseru Allah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bunyi dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku yakinkan bahwa tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan aku yakinkan bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya pesuruh Allah. Syahadat yang pertama dinamakan syahadat tauhid. Nah, ini sama sebenarnya kita sebutnya ada hubungannya lah. Dan syahadat yang kedua dinamakan syahadat Rasul. Nah, tiap-tiap orang kafir yang hendak masuk Islam wajib mengucap dua kalimat syahadat itu dengan lidah dan meyakinkan dengan hati. Nah, ini kan mengenai sembahyang. Nah, jadi orang Islam itu yang pilihnya bersyahadat, orang Kristen lah pilihnya bersyahadatnya jadi Islam. Orang Kristen itu masuk Islam itu bagaikan orang yang baru lahir, dihilangkan antara dosa-dosanya tuh. Nah, itu kelebihan orang Kristen masuk Islam lah. Nah, ya seperti bayi yang baru lahir. Untung mereka dapat hidayah lainnya. Sembahyang rukun Islam yang kedua mendirikan sembahyang 5 waktu. Nah, zuhur berapa rakaat? Asar, subuh, isya, maghrib. Itu namanya Islam. Oleh karena soal sembahyang itu berhubungan dengan bersuci, dan bersuci biasanya dengan air atau dengan batu, maka di sini diterangkan terlebih dahulu soal air. Nah, air bahasa Jawanya apa ya? Oh, ini sama bahasa Indonesia ya. Ada bersama karena kita orang Indonesia. Ini Indonesia tuh yang dasar SD, Indonesia itu dasar apa jarang bahasa kita, dasar banyak bahasa itu persatuannya kan. Alhamdulillah kita banyak di Indonesia ya Allah, itu bagian dari alam atau di Afrika kali ya. Jadi kita masuk sepuluh kita lah. Artinya bahasa itu banyak sama ya Allah. Nah, jadi air bahasa sini bahasa Jawanya juga banyu, sama banyu Allah. Karena kita asal dari mana kita? Karena kita diciptakan dari mana? Nabi Adam dari tanah Allah. Nah, kita berada dari tanah. Kalau ikan mana kita dari banyu lah. Banyu apa artinya? Hah? Banyu hitam aja. Memang sudah balik tahu kan dari air, setetek air yang nah, jadi kita sama pada jinane kalau kita bahasa sombong-sombongan lah, sugih ke miskin ke sama, artinya diciptakan dari air yang hina ya lah, setetes air hina. Ada lagu main apa lah? Ada apa? Bentar ya apa dia? Disuruh apa? Kamu baca dua aja. Nambah hari. Ada apa lah? Hanya tadi gitu. Dua hal. Nah, air terbagi 3 Pertama, air yang suci lagi menyucikan bagi yang lain. Yang kedua, air yang suci tidak mensucikan bagi yang lain. Yang ketiga, air yang najis atau air yang bernajis. Nah, pembahasannya lah. Air yang suci lagi menyucikan bagi yang lainnya, air yang sah dipakai untuk berwudu, mandi dan membasuh najis. Itu namanya air mutlak lah. Nah, lah namanya mantap yang pakai keram lah, atau pakai kolam. Nah, kolam itu 2 ulah lah. Artinya hitungan 2 ulah tuh 200 liter, 216 liternya hitungan airnya. Nah, itu 2 ulahnya. 2 ulah tuh biar ada najis gitu. Kalau Bapak kulitnya 2 ulah lah, kecuali pas karena misalnya karena ayam mati
berubah, bisa berbeda lah, berubah, berubahnya. Nah, jadi bila ada berubah itu ada najis tetap suci. Kalau misalnya lah bodoh di keran lah, di keran misalnya keran ada di imbir sini. Nah itu percikan pertama wudhunya, wudhu itu pian pertama tadi wajib keran. Nah dia ada percikan kanan sini, itu kan boleh kita basuh atau pakai karena percikan pertama tadi itu mustamalnya. Kalau membasuh piring kada berajis apa bedanya. Kalau membasuh bahira mandi gitu boleh. Nah ya keran ada imbirnya, imbir itu kan dua pola. Nah imbir kada dua pola, seperti kita wudhu tadi atau mandi wajib. Nah itu pokoknya mustahil suci, tapi kadang menyucikan. Nah boleh membasuh piring boleh, bisa pakai masih beres ya asal jangan najis bersihnya lah. Nah jadi boleh. Nah itu kan yang mustahil. Kemudian air itu ada 7 macam. Nah ini air yang kita awak berwudu, mandi dan membuang najis ada 7 macam. Pertama air hujan. Nah jadi hujan deh, bisa lagi hujannya Allah. Nah ini belum tadi kalau hujan kok asal aja. Ya alhamdulillah kita hujan lah. Nah pertama air hujan, yang kedua air sumur. Tahu air sumur Pak? Tahu enggak air sumur? Air sumur itu maksudnya air bor salah. Karena sumur bor jadi sumur bor sumur. Nah jadi air sumur bor boleh dipakai untuk bersuci. Air hujan, air sumur, air embun nanti di daun-daun lewat itu mau kada ada new itu nggak ada banyak kan banyak hanya tahunya apa. Nah ini biasanya kan dikali banyak boleh kita embun lah. Ada bahasa beda mungkin di air embunnya lah. Nah di bagian ada ya Allah itu biar nih apa fikih ini biasa kita ini nang orang ada berbeda itu kayak di makam-makam apa daerah masalah daerah luar apa nang ada cari baju. Nah itu air embunnya yang kita sini jangan air dari air nang punya aja air di sungai ada ya Allah. Nah air ada ya pakai apa. Nah kemudian yang ke terlalu nih macam mana air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air pancuran atau air sumber. Nah apa air sumber mata air. Kemudian air embun, ke-7 air salju. Nah jadi air es itu boleh diulukan air es atau air salju. Hujan es jalan, nah itu boleh diulukan. Kita jarang lah, kita pasti air biasa ya Pak. Air hidup seperti biasa sumur, air bor, air liding dan sebagainya lah. Nah itu adalah alat kita bersuci. Karena pian airnya lah termasuk bahan pokok ya Pak. Ya benar. Pian ada banyak lah bilang lah. Termasuk bahan pokok ya Pak, airnya ya Pak. Nah kami dianjurkan di rumah biar mati bikin yang benar aja. Orang ada orang sama ya. Jadi ngalih berapa bersemen namanya titik macet ya pada jalan mana. Kalau sumur bor memang ada ya lah macet. Begitu aja biar musim apa mati lampu ya awak jelas. Nah kita bangun dia. Nah ke-7 macam air itu dapat disimpulkan dengan perkataan air yang turun dari langit dan air yang terbit dari bumi. Yang turun dari langit air apa deh? Air apa lagi? Oke, salju ya. Yang turun dari langit, dari bumi, sumber, sumur, sungai, laut. Nah, jadi badan itu adalah dari atas langit dan bumi. Nah, ya Allah, pada langit itu bumi juga ya Allah. Kan panas ya Allah, menarik atasnya, akhirnya mendung hujan, baik. Mendung kan berarti hujan ya gitu kan tuh habis apa? Hah? Lagu orang deh. Kemudian air yang suci tidak mensucikan bagi lainnya ialah air yang tidak sah dipakai untuk berwudu, mandi dan membasuh najis. Air itu ada 3 macam. Pertama air yang bercampur dengan barang yang suci. Nah biasanya pian baju diimbir lah. Ada ambang, nah itu ada boleh diulukan tak? Karena sudah bercampur dengan yang suci. Nah, kalau hingga timbul perubahan pada air atau misalnya kapur terus lah, nah baju aneh kapur,
otomatis bawa kolak. Nah, itu namanya air suci, tetapi kadang ada menyucikan atau air kambang. Nah, lain mandi kambang dan begitu anak kawin lah. Nah, ada kisah pian orang anak kawin lah, tang malam di tengah rumah kuciak anak kawin kali kawin abahnya telat, ini mandi kembang di tengah malam. Maka itu bahaya ya tidak apa lah. Ikan mau pegang aja mandi tengah malam aja, kalau aja supaya sama kawin kita kan. Ya akhirnya aku belum kawin lagi, makanya meninggal. Jadi air itu air yang bercampur dengan bara yang suci hingga timbul perubahan pada air itu di masalah baunya, rasanya dan warnanya. Itu namanya air suci tetapi tidak menyucikan. Contohnya air yang bercampur bunga mawar, nah, kemudian baunya menjadi harum. Nah, itu kalau boleh diwudukan lah atau wajib. Atau misalnya di Kalampayan ada ini lah, itu kalau boleh dimandikan anak-anak yang berbasuh kami boleh. Nah, karena tadi bercampur, tetapi itu suci ya. Tetapi kalau boleh diwudukan ataupun dibasuhkan ke bahira ataupun kami, tidak boleh. Karena itu tadi bajunya tadi ada baju yang suci tetapi tidak menyucikan. Contohnya lagi air yang bercampur gula nih. Nah, air yang bercampur gula seperti apa? Kopi, teh, oke, susu kelapa, susunya kelapa tidak ini. Air kelapa lain, banyu yang bercampur gula, ya, betul deh. Campur pulang campur santan ya ada banyak pulang dulu kan sampai dipakai. Nah, jadi air yang bercampur gula itu ada boleh diwudukan, ada boleh dimandi wajib, ada boleh dibasuh bahira kami lah. Itu namanya air yang bercampur suci tetapi kadang ada menyucikan. Nah, rasanya berubah menjadi manis yang lah. Misalnya ada manis aja, boleh jadi doang punya ada gula, ada manis, boleh jadi doang punya rasanya. Nah, ya lah, air yang bercampur gula rasanya pasti manis, karena mungkin hambar, ya lah, pasti manis. Nah, itu namanya air yang bercampur dengan gula tadi. Kada boleh diwudukan, kada boleh di mandi wajib, kada boleh berbasuh kami bahira dan yang bersuci lainnya, karena itu memang suci tetapi tidak menyucikan. Yang ketiga lagi contohnya air yang bercampur belau ya lah, warnanya berubah menjadi biru. Nah, belau tuh mau begitu ya lah, jadi putih belau apa nyamping lah, stamping lah, ini wujud ya stampeling lah ya, stampeling mau baca pamannya ada juga stampeling, hanya paman ngambil apa jelas stamping itu deh, stamping ya, stamping. Kemudian yang kedua contoh daripada air yang tidak sah dipakai untuk berwudu lah. Nah, yang kedua air sedikit. Nah, air sedikit itu ada di bawah. Belau tadi adalah sejenis warna air yang menghasilkan warna kebiru-biruan. Nah, biasanya berbentuk segi empat. Di masa sekarang sudah ada yang berbentuk serbuk. Nah, belau ini. Nah, adapun air sedikit, air yang kurang dari 20. Nah, itu sedikitnya ada boleh diwudukan. Bercipuk ini boleh, kecuali bercipuk pakai tangan, imbir lah. Cipuk pakai pakai tangan juga itu boleh. Kadang ada 20. Kalau kolam boleh langsung tulis itu boleh. Karena 20. Nah, yang mana? Jadi kalau imbir ataupun gayung kita pakai cipok punya hati-hati itu keranjing. Bilanya kita berwudu tak apa ranjing apa kata tadi? Mustama itu boleh. Ada boleh lagi kita pakai untuk wudu. Kita mustama nanti hati-hati biar pakai dijauhkan atau di atas nampak itu. Lah. Basuhan pertama bila mampu rancing ke imbir ataupun gayung itu mustama, namanya kada boleh lagi dipakai wudu. Seperti ada nama aja. Tok rancing. Nah, itu wudunya melesat, ya Allah. Nah, jadi jangan sampai terpancing. Bila terpancing mustama.
sudah dipakai untuk berwudu untuk berwudu, mandi dan membasuh najis. Nah, bilanya mustahmab yang banyak kumpulkan sampai 20. Jadi sucinya kalau mustahmabnya. Jadi air suci menyucikan katanya. Nah, ya mustahmab kumpulkan air mustahmab kumpulkan sampai 20. Itu makanya jadi air suci menyucikan. Bilanya seimbir aja atau sadarung kan sampai 20 sampai. Nah, biasa dorong itu masih kadar 20 tetap kita bercibuk. Nah, bilanya mandi wajib yang ini berapa? Mandi wajib bilanya kerannya terbuka itu mandi berapa? Boleh aja tetap sah kita wajib atau wudu lah. Wudu lah tak wudu. Tapi anjing kan mustamanya. Sebentar kerannya terbuka. Bilanya kerannya ada buka itu mustamah ada boleh dipakai untuk bersuci ya. Nah, makanya bila mandi wajib gak ada wudu, orang buka aja biar imbir sini ada apa? Misalnya gayu apa? Belum kalau atau imbir kena kita wudu boleh dia penting. Kalau mustamah sama mau lagi nak apa? Karena kalau tadi buka, bila yang ada buka itu kalau punya mustamah ada boleh kita mandi wajibnya besar. Mandi dan membasuh najis, tetapi airnya tidak berubah. Andai kata berubah air itu dengan najis, andai kata berubah air itu dengan najis itu hukumnya termasuk air najis. Nah, yang mana? Artinya kita berwudu atau membasuh bihira. Nah, benar-benar di WC kalau apa mancing kita membasuh terang. Apa yang karena imbir itu najis atau boleh dipakai lagi? Ada mustahmabnya, itu hanya air kan karena najis. Kalau wudu tadi mustahmab, sama bedanya. Nah, jadi andai kata berubah air itu dengan najis itu hukumnya termasuk air najis. Nah, andai kata berubah air itu dengan najis itu hukumnya termasuk air. Nah, contohnya imbir kita wudu tak jajak gugur diundang ada gugur teman di kiawan kita gugur. Nah, itu waktunya itu seimbir ada 20 ada seimbir aja. Nah, punya kita ada pun kita pakai untuk wudu atau mandi kalau bisa bihir pakai dulu lagi ada boleh lagi itu sudah punya najis kan sama ada. Jadi saya balik basuh isi ulang kalah. Jadi hukumnya tadi bilanya kedatangan najis itu hukumnya najis. Misalnya kalau dulu cacat cacat gugur selama cacatnya itu berjalan itu pada najis. Kalau cacatnya berdiam matinya najis kan. Ini kita wudu lah diintir lah. Wudu gugur cacat berjalannya ada najis. Apa itu suci ya. Bilanya bergana berjalan. Ada nanti tak berjalan. Ayolah lawas berjalan. Ayo timbul matinya. Nah, boleh kita. Nah, kalau di kolam apa? Untuk ulah kan. Nah, atau imbir atau gayung cacat gugur berjalannya langsung apa itu masih sucinya apa bilanya ada nyamuk. Nah, kalau nyamuknya ketianan malah makan darah nih nyamuk tak karena itu hukumnya najis karena nyamuk tadi mengandung darah karena najis tak ada boleh dipakai kecuali tadi dua. Nah, ini yang masalah air ini yang harus hati-hati kita. Hanya bilanya kita bilanya kita wudu masalah najis kada beres itu wudunya kada sah, apalagi sembahyang Pak. Karena sah sembahyang itu suci ya Allah. Nah, misalnya sembahyang ada cecak, ini dulu ya Allah, jangan diletakkan. Atau misalnya cecak gugur lah, cecak tak sembahyang, kerja cecak ada, apa? Mau diletakkan, sadar kita. Atau misalnya tikus, dan yang di kamar lah, di pelapon nih gugur tikus kan, itu langsung tak tikus ini Pak. Gugur misalnya dan mungkin mau bisa boleh iya deh tak tikus Pak. Nah, itu datang ke langsung Pak sehingga kita kalau pagi boleh nyata jadi dikenakan tidak tak dikenakan kan kalau sembayangan nah masih ada punya ada sembahyangnya yang tadi menanggung najis. Nah bilanya kita bagaru hati kita bila bagaru ini bila bagaru ini ada nyamuk salah. Nah caranya tak ini jangan ini betah. Nah ini aja
Ini 3 kali, 1, 2, 3, betul enggak? 1, 2, 3, betul. Binyang ini tak ini, ada betul. Kurang pun 1000 kali, kalau yang ini tuh orang. Nah, kurang ambilnya semua masih. Betul dia, betul. Kalau betul kan betul. Soalnya namanya cuma ada hanya kita lah. Di sini tuh salah juga. Ada misalnya lah, artinya binyang ini kan betul. Akan bisa di sini lah. Sudah lah ya. Ya, lalu ini banyak tak apa. Nah, ini gunakan. Yang lain sudah naik. Padahal itu benar aja tuh. Ini aja kita. Atau ini saja lah. Nah, ini kita. Atau ini. Nah, di dekat ini caranya tetap. Nah, ini. Yang ini. Ini juga yang lain aja betul kan? Hasilnya ini nah. Hasilnya ada nyamuk, di sini kita. Dulu ya, bisa tahu sambil mas ya. Nah, bidang itu ada betulnya kan? Bidang itu tadi Anu guru aja, anu apa? Dari mau ada tahu nggak? Tahu deh. Nyaman tahu kan? Yang nggak tahu kan? Nah, pas kita main kita di sana menuntut ilmu orang berilmu tapi yang bertahan karena ibaratkan lampu yang di malam berita tahu ini atau misalnya ilmu itu sama orang rajia ilmunya ada yang bosnya nah kan buat cerita ke polisi nah ya kan tangkap nah makanya tadi kita wajib menuntut ilmu dari buayan sampai dia melahap itulah nah ilmu nih orang gimana cuma ada deh orang apa orang bisa semua bilang pertama bidangnya ini dia mukananya ada lana Genggamkan ya. Ya ini biar ke sini nah. Simut ada nah, biar sini biar. Di sini anaknya yang di sini. Ini serobong. Dia yang ini kan desa. Ini masih ada orang. Nah, anak. Kalau bisa ada bapak. Yang sembiang. Di sembiang di sini di ujung. Nah, yang ini. Di sini nah. Itu ginian. Kalau latihan, nah, gini. Kalau latihan kan orang lagi pengen, bilangnya orang itu bersalawat lah. Bilangnya bersalawat, ini salawat lah. Itu jangan ada berlapisan di dalam. Lapisan apa namanya? Jokaos. Nah, bilangnya kalau jokaos kan dia nama kata itu nah. Kita buka semula. Ya. Kalau lepes. Nah. Itu sebenarnya bisa. Kalau buka ulat, ya salah semuanya kan ada bikin buka ulat. Mau lihat kan jauh boleh. Kalau lipis kalau kita atas kalau biasa kadang-kadang apa jadi salahnya ke sini nah. Kan ada pusat dengan lutut lah. Kalau pakai nunggu bayang nah lah. Bilanya kita kalau lipis kalau yang sujud ya. Lagi capek gitu ya. Dia anak selamat tuh kalau yang kawas sebenarnya. Dari lipis itu kita. Kalau bikin kalau sama ibu-ibu anu juga sama makanan lah. Bukan itu harus jangan sampai kan ini ada di bidang mana kelihatan boleh begini karena makanannya anu rapid sini nah jadi langsung yang itu periksa dulu mau rapid kan ya atau misalnya tak buka gini kan karena campur angin atau pembayangan ada misalnya angin tutus datang tak buka itu tak buka urat nah itu tutup langsung ada pak mau diletakkan awal itu paman lalu ayo dibangun nah jadi bijinya tak buka langsung ditutup apa tadi cecakan dia ada cecak langsung dibuang tapi bijinya berganda betul karena begitu ya mak closing nah bijinya kita sak lah sak kosong ada nya orang sak kosong itu yang kita sunat memasuki karena dia nabi bilangnya sak diranggang itu iblis masukin nah namanya kayak corona sini kalau bicara tuh lah itu ada iblis masukin mana ini zaman dulu deh jadi alhamdulillah ada lagi corona jadi bilangnya kita maju lah sehingga sembahyang atau sembahyang boleh ini yang bagian ya atau sembahyang bilangnya ada satu kosong maju nah begana atau kiri kalau bagian tak begana jangan kayak ini gagal boleh jadi begana caranya itu diperkeh nah satu kosong atau di sini nggak salah tak ini nah begana jangan kayak ini baca 3 langkah ngelak
digenggam ada jadi kayak ini tak kena tak bikin orang jangan baju. Nah itu diantara apa cara kita sembahyang isi hisab kosong mungkin banyak pakai masalahnya misalnya orang lalu lah. Nah orang lalu kita bersejadah, makanya kita sembahyang tuh sholat bersejadah. Artinya bilanya orang lalu kita sembahyang malah. Nah bilanya kita sudah bersejadah lalu di muka sini itu di hukum Islam boleh kita bunuh. Kita turun kalau orang Tuhan mengatakan jangan juga boleh kita tampar. Itu dia hukum pakai kan yang mana? Kalau ini kan ada sudah ada kan sab kalau anda sejadah sudah ada dah. Kalau boleh kita tampar. Bapak piling kata lagi bisa bilang hati-hati ya lu sejadah. Nah jadi hukum Islam kita boleh malahan nang lalu tadi gana dosanya kenalnya yang ada tahu nih kalau sudah tahu kecuali misalnya kan kita kada besar. Nah bilanya kita kada bersajadah itu boleh lalu karena kalau bersajadah tadi kan ada hak batasnya. Nah bilanya kita sudah bersajadah kita boleh melampar orang lalu. Bilanya kalau bersajadah kada berkira karena itu tadi haknya lalu. Nah itu sajadah itu sunat kita dalam sembahyang mantap. Nah jadi sunat tadi. Nah tapi ulah nangis tadi kata anak ini punya anak tadi nangis tadi kata apa dibinjani auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan dalam sembahyang lah ya alat. Nah itu adalah tata cara orang sembahyang. Nah harus ambil. Nah teruskanlah. Kemudian air sedikit tadi sudahlah. Nah, kemudian air yang timbul dari kayu-kayuan. Nah, ini yang masalah air yang suci tetapi kada mensucikan tadi. Nah, pertama tadi air yang bercampur dengan barang yang suci lah. Yang kedua air sedikit. Yang ketiga air yang timbul dari kayu-kayuan atau buah-buahan, misalnya air Pisang. air apa tuh? Nyiur lah, nyiur lah deh, bahasa kita nyiur lah, air nyiur lah, air kelapa, lah. Nah itu kada boleh diudukan. Kalau misalnya mau doang air kelapa, apa saja, kasihan kawan. Kalau misalnya ambil sambut kepala, nah itu kada boleh. Artinya suci untuk dikinominya lah, diudukan tidak boleh. Kemudian air kelapa, ya. Misalnya air nira ya, air kelapa nira lah, air nira deh. Dapat dia asal aja kamu nanti kan. Oh air gula ya, air aren lagi lah, air yang kurang mau kurang bang. Nah air apa aren kan. Nah itu boleh diulang. Yang boleh apa ya? Di namanya mana ya? Kalau di sini ada namanya ya. Saus, air kelapa dan lain sebagainya. Sama termasuk air teh, kopi kah? Apa? Paman ya, kopi kah? Nah, jadi air kopi, air susu, air teh kalau boleh diudukan, nang boleh bikin no. Kemudian air najis atau air yang bernajis ialah pertama air yang sedikit, mana? Tercampur apa? Air yang apa? Oh ini air sedikit yang bercampur dengan najis. Nah, najis apa? Sedikit. Najis ulang. Nah itu air yang kena najis. Air yang banyak bercampur dengan najis sehingga timbul perubahan pada baunya, rasanya dan warnanya. Nah itu air kada boleh digunakan untuk bersuci seperti berwudu, mandi wajib dan basuh kami berhila. Ya Allah. Nah, kemudian 2 kulah. Nah, air yang sampai 2 kulah dinamakan air yang banyak. Ya Allah. Sebaliknya air yang kurang dari 2 kulah dinamakan air sedikit. Ya saya jelas air kulang. Nah, jadi kulang itu segi 4 gak panjang namanya. Yang penting di atasnya tuh semeter, di tengah semeter tuh cukup di gunung semeter.
mau lebih hilang karena 2 baik lah terus. Nah, jadi karena itu lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Nah ini adalah keterangannya. Tempat yang panjangnya lebarnya di dalam 1/4 hasta sama 1 meter deh. Seberapa meter lah? Meter berapa deh? Hastanya meteran 3 cm lah. Lagi ada pakai semeter ini. Nah, jadi kurang lebih semeter seperempat panjangnya, lawan lebarnya, lawan tingginya. Nah, itu namanya adalah 20. Nah, mengingat 1 hasta adalah 48 cm nah. Jadi 4 cm maka isi 20 60 kali 60 kali 60 cm. Nah, jadi 60 sama dengan 216 cm atau kubik. Ini ukuran namanya deh, ukuran apa? Ukuran Amerika ya, ukuran Arab Saudi. Kubik atau 216 jam kubik nih ya, atau 216 liter baiknya. Nah hitungannya dulu lah, lebih banyak lagi lebih bagus, itu batasnya maksimal. Nah kemudian najis terbagi 3. Pertama najis yang berat ataupun mughalladhah, yang kedua najis yang pertengahan atau mutawasithah, yang ketiga najis yang ringan atau khaffafah. Nah, najis yang berat ialah najis kotoran, tahi, kencing, air, liur, paluh daripada anjing dan babi. Ini 2 macamnya yang binatang diharamkan, baik memakan ataupun melihara. Ini ada boleh, itu juga asal terpelihara bisa caranya ada caranya. Kalau pokoknya bila jilatan anjing, betis anjing, anak anjing itu hukumnya najis mughalladhah. Nah, apabila ini karena kata lo ada hujan anjing lo itu kan lupa. Itu banyu itu bahasa kitanya bilanya basah pada basah itu lupa. Bilanya kita basah anjing kering nah. Jangan kok anasir kan. Dari situ kan caranya dibasuh 7 kali lah. 7 kali banyu dengan suci, kemudian dicampur sekali lawan nambah dengan tanah, air bayinya dengan tanah. Itu 7 kali lah, 7 kali basuh hilang. Nah, misalnya kita dalam keadaan ada anjing hujan, kita umpat nyawa anjing jangan tutupnya lah, artinya batasnya lah kalau Pak. Nah, atau misalnya dalam kali ini kan kita kalau Pak itu dalam jalan itu Pak. Nah, misalnya ambil kita atau kasih kita ada telapak anjing itu wajib dibasuh 7 kali. Atau kalau makan rumah kita sama ada batasnya lah, batasnya. Nah, itu wajib membasuhnya 7 kali. 6 kali dengan air yang biasa, yang suci, sekali dengan air bercampur dengan tanah. Kalau lihat jangan ada di sini. Oh iya, mohon ada di sini tidak orang. Oh, ada di sini. Iya, mengenai kami kan kadang-kadang bisa ambil itu, ambilnya. Apa ada pasien acil mah nyumbur kan tidak cimbur ini. Oh ini kurang adanya, di sekolahan itu ada ini besaran anak buah. Sudah gendaran buahannya itu beranak nasi itu kurang. Ada agar. Nah. Jadi bilanya anjing ataupun babi itu hukumnya najis mughalladhah ataupun najis yang berat. Nah, cara membasuhnya itu dengan 7 kali basuh, di antaranya sekali dengan air bercampur tanah liat. Nah, nah jadi liur anjing ke paruhnya sama. Nah, bilanya kita basah, anjing basah ada apa? Bilanya kita paling, anjing basah, tanah kita. Jadi sebenarnya jangan ada nyepele dalam banting kan diambil atau dikelomah. Nah, misalnya kan dulu aja kaumnya kan pahala orang Sumba apa pahala orang membuang najis dia Pak membuang tahi cacat itu kenapa yang di tanggar atau masjid sama kenapa misalnya tahi tahi ayam kenapa apa membaik sapi pun tidak berarti kaumnya ada macam apa gitu sama sapi masak artinya bikin jadi kaum itu harus bersih ya Allah ulun pian mau tadi ke mata terlalu anu tuh mulanya bagus pian pokoknya bisa banget pelanggar nah
Undi hati caca bisa baik. Ini kan ada omnya puisinya ini kan banyak sekali adalah di sana kan kisah orang dari kalau guru. Jadi kan memberikan buahnya kawan apa kami jadi apa kami apa puisinya bu benar dulunya dia kawan ada di kendaraan ada kawannya boleh kan pada biar kawan di sana di Sungai Batang Barat Sungai Rangsel di jalan bangunannya bagus pencat air dalamnya air pak di sini kita jajak maju kan ada kaumnya ada di hati mana kalau di jalan mana yang menghilang deh jadi awis kerja jadi kawan pas sampai yang lanjutnya jadi kawan nih kayak dulu ya aja ada kaumnya pun juga ada kaumnya buat yang mewah kan air dalamnya artinya kan kita jangan tertipu dengan kisingnya lah akhirnya dalamnya jangan berguna bahasanya itu lah. Nah kemudian anjing dan babi atau keturunan salah satu dari keduanya. Umpama kambing beristri anjing, betul? Anjing kawin lawan kambing, nah ada nih. Maka anaknya itu masuk hukum anjing, nah ya. Misalnya anjing atau sapi kawin lawan anjing, anaknya ini berbentuk sapi, itu hukumnya anjing, misalnya. Dia namanya tadi. Nah ada yang anjing kawinan kambing pasti anjing malah jarang malah ini ada di sini nah bilanya ada kambing beristri anjing maka anaknya itu masuk hukum najis nah, sama punya ada dia abahnya ya ini biasanya abahnya nama korban deh kan demikian juga anjing beristri kambing anaknya masuk hukum anjing nah ini mamanya tuh lah anjing abahnya istrinya kambing, nah ayam guru misalnya anjing kawin lawan kambing, anaknya sapi, nah jamnya, ada pasti sama intinya ya nah sama juga lah biasanya deh bilanya anaknya nih penyangitan bisa abahnya tak penyangitan lah atau mamanya lah hanya keturunan lah nah tetapi kan kalau masalah otak manusia ini bisa berubah kalau abahnya penyangitan anaknya bisa lamahan ya Allah ada juga kita terus sih ya makanya diurulah di sini pilihnya anak itu nakal jangan sampai kita jadikan gunakan pak ini biar anaknya dan nih ya urun aja tinggi anak kan di sini ada anak tiga lain-lain dia angkat tiganya mah dasar gega hanya nama ber auto bagian bernya mamanya impus ikutin impus daripada jurang angkat tiganya apa namanya bahasa kami itu mau kayak anak tabarat kita adalah pertama kali tolak itulah apa ujian nyepian anak buah kita adalah jadi keluarga adalah fitnah nah artinya ujian ya ujian kita berdatang jadi ujian itu macam-macam tetapi ujian itu Allah Ta'ala ujian yang diberikan kepada makhluk itu Allah Ta'ala itu sudah Allah Ta'ala tahu jadi mampu ya Allah nah sama kita apa bahasa kita memang apa yang bilanya ujian itu ataupun bala bencana nah kalau orang Islam di guru jangan bala kan ujian dia atau cobaan kan kalau orang Kristen atau orang Islam itu boleh bala nah itu ada aja apa bacaannya aja kan artinya kita menyebut sama orang mati apa orang mati kok jangan masih meninggal nah lah bagusnya adabnya nah jadi bilanya kita dapat ujian jangan sampai bala juga kita ini ujian Allah yang jangan ibadah Allah aja jangan itu adab kita dengan Allah Ta'ala jadi bilanya ujian ataupun bala jadi guru itu bilanya datangnya umum nang baik karena juga lah apalagi yang ketik lah nah itu bilanya bala atau ujian apabila rahmat itu seseorang dia siku-siku dia rahmat nah itu bedanya bala dan rahmat rahmat ini bila yang kebaikan itu rahmatnya bila bala turun itu sebetulnya mabek kan ya sebenarnya banjir ya Allah banjirnya di Belanda mana tuan-tuan dulu nggak ada ya Allah kami kan umum sudah nah ya Allah padahal bala bencana itu ya Allah di dalam Quran itu ada sebab tangan perbuatan manusia ya jadi kita mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa taala daripada bala bencana ya Allah amin ya Allah. Kemudian cara menyucikannya pertama-tama dihilangkan najis itu kemudian najis ini adalah kemudian dibasuh dengan air 7 kali dan 1 kalinya dengan air bercampur tanah. Nah,
Jadi 7 kali basuh bilanya anjing ataupun babi. Kemudian yang kedua, najis yang di pertengahan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bertahan, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, juga Allah rezeki bahir dan mungkin banyak lagi halal. Mudah-mudahan kita bertahan terkumpul di majelis ilmu ini, kita terkumpul juga di nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para nabi dan aulia dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan nambah kawin, mudah-mudahan Cepat kawin. Amin. Yang belum bisa membaca Quran, yang belum bisa membaca belajar, mudah-mudahan cepat cerdasnya. Amin. Dan mudah-mudahan kita bertahan keturunan kita menjadi orang yang soleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Berkat Rasulullah, para wali dan berkat guru-guru kita bertahan. Amin ya rabbal alamin. Ini ya. Wa ala kulli shay'in hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج يا رسول ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتاجا إلى سرور يا جزاك الله خير جزاء المنير الكرام يا منير الكرام يا منير الكرام بالبلد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا